Dan pemirsa, untuk mengulas drama peninjauan kembali Joko Chandra, kita bergabung dengan pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Selamat sore Profesor Muzakir. Selamat sore. Baik, Prof, ini terkait peninjauan kembali yang diajukan oleh Joko Chandra. Ada pihak yaitu dari Maki yang menganggap bahwa PK yang diajukan ini tidak sah karena Joko Chandra ini belum memenuhi syarat sebagai terpidana gitu. Benarkah demikian? Saya kira begini, yang prinsipnya syarat untuk mengajukan permohonan PK itu adalah putusan pengadilannya telah memiliki kekuatan hukum tetap, ya. Tetap aja dulu. Perkara eksekusi sudah atau belum itu urusan kedua dulu. Tapi prinsipnya bahwa putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi kalau boleh dikatakan di situ letaknya sebenarnya sudah dia punya hak hukum, kendati pun dia belum jalani hukuman atau belum dieksekusi gitu ya. Yang kedua sebagai catatan yang paling penting ini adalah sesungguhnya ini kan dulu statusnya adalah buronan gitu ya. Iya. Pertanyaan pokok ini, buronan itu boleh nggak itu mengajukan PK gitu. Tapi ternyata barusan tadi disebutkan red notice-nya di luar negeri itu adalah dicabut kan gitu ya, dihapus begitu ya. Tapi status buronannya kan belum gitu ya. Kalau status buronan itu masih ada, berarti dia tidak punya hak untuk ngajuin PK. Disebabkan karena pra-peradilan pun juga tidak bisa kalau dia DPO ya. Kalau sudah DPO dia tidak bisa, kalau belum DPO bisa gitu. Baik, Prof Muzakir, saya pertegas sekali lagi, seorang buronan tidak memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali. Benar demikian? Ya, DPO itu tidak bisa gitu. Baik, berarti sejalan dengan keputusan pengadilan yang tidak mengiyakan untuk sidang secara online begitu ya, Prof ya? Ya, inilah menjadi pertanyaan saya sejak kemarin itu, kenapa jaringan DPO itu seharusnya juga terdeteksi melalui administrasi dari pengadilan. Sehingga kalau nama seseorang itu diproses, diputus dan seterusnya, ternyata dia lari dan DPO, maka begitu masuk dalam jaringan sistem di Mahkamah Agung, mestinya begitu masuk namanya dia langsung ada warning di situ bahwa dia adalah DPO. Dan seharusnya dia pada saat itu adalah tidak bisa masuk begitu. Baik, Prof Muzakir. Ternyata lolos begitu. Ya. Baik. Sekarang sampai di sidang. Baik, Prof Muzakir, menurut Anda, apakah ada sesuatu yang fishy gitu atau mencurigakan dari proses pengajuan peninjauan kembali Joko Chandra ini? Ya, sesungguhnya begini, kalau kita lihat bahwa pertama itu ya, dia bolak-balik ada di Indonesia, itu satu ya. Yang kedua adalah dia bisa mengajukan PK dan itu tak ada lolos sama sekali, tak ada semacam rintangan-rintangan sama sekali ketika dia terdaftar sebagai pemohon PK. Dan yang berikutnya ternyata Mahkamah Agung juga mengadili perkara yang bersangkutan, setidak-tidaknya membuka gitu ya. Setidak-tidaknya membuka perkara itu sehingga dengan demikian legal standing yang bersangkutan ini sudah eksis ada di Mahkamah Agung gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalahnya sekarang adalah Mahkamah Agung harus memberi aturan yang tegas mengenai hal ini. Boleh nggak itu DPO adalah itu bisa memohon PK? Jadi kalau memang tidak, ya sebaiknya manajemen Mahkamah Agung itu ya komputerisasinya itu dikoneksi dengan imigrasi atau lembaga-lembaga yang terkait tentang DPO itu gitu. Baik, sistem administrasi yang dipakai oleh pengadilan negeri kita ini seperti apa sih, Prof? Hingga akhirnya menurut Anda sempat lolos begitu kasus Joko Chandra ini? Artinya kritik saya sejak beberapa waktu yang lalu menganalisis dari kasus ini adalah seharusnya jaringan misalnya mau dieksekusi nggak ada orangnya terjadi DPO, ya mestinya jaringan status orang DPO itu masuk juga beberapa jaringan sistem dokumen negara. Salah satu diantaranya di pengadilan, gitu ya. Jadi pengadilan karena dia punya hak untuk di pengadilan, maka begitu masuk di situ, namanya dipanggil langsung keluarlah itu bahwa dia adalah DPO. Sehingga selama ini belum dilakukan seperti itu ya, Prof? Ya, itu masih manual dalam satu konteks. Kalau saya melihatnya masih manual, gitu ya. Ada alasan tertentu, Prof, kenapa masih manual? Ya, itu tadi jaringan dengan DPO ini kan agak jauh dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kalau jaringan antar pengadilan mungkin masih ada, gitu ya. DPO kan di luar lembaga Mahkamah Agung gitu. Baik, Prof Muzakir, tadi Anda menyebutkan terkait dengan sistem pendaftaran peninjauan kembali yang tidak terlink dengan sistem di imigrasi. Menurut Anda apa yang salah dari sistem pencarian DPO atau sistem pencarian buronan di Indonesia ini?
Ya, tadi saya sampaikan begini, sebaiknya kalau sistem DPO itu mestinya dimasukkan link, semua link yang terkait dengan data negara atau dokumen negara, mestinya masuk semuanya. Dukcapil misalnya begitu, dia mesti harus punya, begitu nama itu dipanggil, mestinya harus ada di situ. Nampak bahwa orang itu ternyata DPO misalnya begitu. Jadi kalau kemarin sudah dapat KTP misalnya dari situ, nggak ada halangan sama sekali, nggak ada rintangan sama sekali gitu ya. Mungkin juga kalau naik pesawat terbang juga harus ada di situ warning tanda-tanda bahwa dia yang bersangkutan itu DPO begitu. Sehingga kemanapun dia pergi itu kan terdeteksi begitu. Kalau sekarang itu belum, hanya lebih banyak di imigrasinya, ke luar negerinya. Gitu. Yang internal masih kurang. Gitu. Baik, Prof. Muzakir, jika memang seorang buronan tidak berhak untuk mengajukan peninjauan kembali, apakah bisa diwakili misalnya oleh ahli waris atau oleh istrinya atau bahkan pengacaranya gitu, Prof? Jadi prinsipnya memang yang punya hak untuk PK itu adalah satu, itu terpidana sendiri, yang kedua ahli warisnya. Gitu. Nah pertanyaannya adalah kalau terpidana sendiri belum dieksekusi lari, gitu, apa itu turun kepada ahli waris? Gitu. Ini menjadi masalah, makanya ini menurut saya juknisnya di Mahkamah Agung itu sebaiknya harus terang dan jelas begitu ya. Kalau memang masih diragukan ya haruslah Mahkamah Agung buat peraturan teknisnya mengenai hal ini. Agar supaya nanti jelas, kalau sudah DPO berarti nggak turun ke ahli waris. Gitu ya. Ahli waris atau keluarganya, istrinya, dan seterusnya begitu. Baik, tapi ketika buron, ahli waris maupun anggota keluarganya tetap tidak boleh, Prof? Ya, maksud saya begitu, termasuk juga penasihat hukumnya. Gitu. Penasihat hukum ya terus juga. Jadi ketika status... Bukan pada wakilnya, tapi pada substansi pokok perkaranya itu. Baik, jadi ketika status seseorang sebagai buronan, maka dia sama sekali tidak punya hak untuk mengajukan peninjauan kembali, termasuk perwakilan, baik itu dari keluarga maupun kuasa hukum ya, Prof ya. Jadi intinya adalah status buronan yang disandang itu ya? Kalau menurut saya begitu, sehingga perkaranya itu yang nggak bisa. Gitu. Baik, jadi ini PK-nya bisa dibilang tidak memenuhi syarat atau tidak sah gitu? Ya, saya berpendapat demikian, PK-nya ini tidak sah karena yang bersangkutan DPO gitu. Baik, baik. Lalu seharusnya seperti apa ke depan pengadilan menghadapi kasus ini, Prof? Untuk mengajukan PK, tidak punya hak untuk mengajukan PK gitu. Baik, baik. Prof. Muzakir, lalu seperti apa seharusnya pengadilan menanggapi kasus ini kalau memang betul dari pemahaman Anda seharusnya PK ini tidak sah? Bukan tidak sah, tidak punya hak untuk PK gitu ya. Iya, tidak punya hak untuk PK. Kalau dia tidak punya hak PK yang seharusnya dari awal, tadi saya katakan, awal itu tingkatan awal bukan di Mahkamah Agung ya, tingkatan awal itu ada di pengadilan negeri tempat mana pemeriksaan pertama itu, pengadilan awalnya itu. Jadi pengadilan negeri nggak punya itu cegah tangkalnya itu terkait dengan dokumen apakah dia DPO atau tidak, sehingga dia menerima begitu saja. Begitu Mahkamah Agung kan nggak ada rechecking kembali gitu. Baik. Nah ini menurut saya Mahkamah Agung harus melakukan evaluasi dalam kasus ini bahwa semua yang DPO atau melarikan diri dan sebagainya itu ya langsung dia ada manajemen di Mahkamah Agung langsung dimasukkan di situ. Ya, Mahkamah Agung harus melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian gitu. Baik, Prof. Muzakir, hari ini seharusnya sidang peninjauan kembali kasus Cesi Bank Bali dengan terpidana Joko Chandra itu berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meskipun yang bersangkutan tidak hadir, seharusnya sidang PK ini tidak boleh ada sama sekali. Benar seperti itu, Prof? Ya, istilah bahasanya hak itu nggak ada berarti tidak boleh ada proses lanjutan gitu. Baru mau mohon langsung ditolak gitu. Baik, Prof, jika kita merujuk ke kasus sebelumnya ada 2 nama buronan yang lolos melalui peninjauan kembali, ada Lesmana Basuki dan Tony Suherman. Tanggapan Prof. Muzakir, apakah ini juga bisa dibilang jika kita mau mencurigai, bisa dibilang apakah ini salah satu jalan Joko Chandra bisa bebas dari jeratan hukum? Ya, saya ingin sampaikan begini. Makanya itu tadi saya ingin balik kepada prinsipnya bahwa orang itu kalau di DPO, pra-peradilannya nggak boleh gitu. Baik. Itu pertama, berarti kan nggak punya hak untuk itu gitu. Jadi kalau misalnya punya hak untuk itu, kan orang mendorong orang untuk lari. Gitu. Dan kemudian dikasihkan untuk melakukan PK. Kalau PK-nya terkabul baru nongol dia kan gitu. Jadi menurut saya seperti itu, sehingga dengan demikian ya
mestinya Mahkamah Agung harus memberi ketegasan dalam satu konteks ini. Melarikan diri itu yang menjadi catatan buat Mahkamah Agung untuk bisa mencabut haknya gitu. Prof, tolong koreksi jika saya salah memberikan kesimpulan. Jika memang seorang buronan tidak memiliki hak untuk pra-peradilan ataupun peninjauan kembali, berarti seharusnya sidang hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang peninjauan kembali kasus Cesi Bank Bali itu seharusnya tidak terjadi sama sekali dan memang sudah secara administratif pun sudah salah gitu. Iya, menurut saya dari awal daftar di pengadilan negeri seharusnya langsung ditolak. Gitu. Baik, seharusnya memang sudah ditolak sejak awal dan sidang sama sekali tidak terjadi ya? Ya, karena dia tidak punya hak untuk PK. Gitu. Baik, kalau kasusnya sekarang sudah terjadi, Prof, dan sudah terlaksana sidang dan meskipun ditunda, bagaimana selanjutnya ini, Prof? Ya, sebaiknya menurut saya Mahkamah Agung sikap tegas. Gitu. Ini pemohon PK itu ada atau tidak ada? Jadi, DPO atau tidak DPO gitu maksud saya. Ya. Jadi kalau dia tidak DPO berarti dia kalau ada dialog tadi dikatakan ada sakit dan sebagainya berarti dia tidak DPO gitu. Oke, berarti tapi selanjutnya tergantung mahkamah ya yang akan memberikan keputusan begitu ya Prof ya? Ya menurut saya begitu. Jadi kalau dia sudah hadir di situ berarti kan tidak DPO. Nah pertanyaannya statusnya masih DPO atau tidak? Kalau statusnya masih DPO, ya sebaiknya ya Mahkamah Agung tegas juga orangnya ada. Kalau DPO, dia harus lapor dulu kepada lembaga yang men-DPO dia gitu. Baik, jadi status DPO-nya harus dicabut dulu, baru yang bersangkutan bisa mengajukan peninjauan kembali. Yang artinya harus memulai eksekusi gitu ya, Prof ya? Ya, eksekusi dulu, baru kemudian menjalani eksekusi, dia bisa melakukan hak untuk melakukan peninjauan kembali. Baik, jadi memang peninjauan kembali yang diajukan ini sama sekali tidak sah ya. Apakah ada celah hukum yang memungkinkan seorang buronan melakukan peninjauan kembali? Kan ada kita lihat ada 2 kasus sebelumnya buronan ini berhasil lolos melalui PK. Ya kalau menurut saya celahnya apa? Kalau yang paling penting tadi saya sampaikan bahwa agar supaya Mahkamah Agung memberi ketegasan dalam konteks ini. Sekarang itu status hukumnya yang bersangkutan. Pemohon PK sekarang ini, dia itu hadir dan bisa kirim surat kepada Mahkamah Agung. Nah, ini kan menunjukkan dia orangnya ada. Tapi ingat tuh ya, dia statusnya belum dicabut status sebagai DPO-nya gitu ya. Jadi kalau dia belum DPO-nya belum dicabut, ya menurut saya dia sampai sekarang nggak punya hak hukum untuk PK gitu. Baik, jadi 2 buronan sebelumnya yang bisa lolos melalui PK. Menurut Anda apakah ini akal-akalan juga atau bagaimana, Prof? Jadi kalau menurut saya ini dulu itu seperti apa kurang tahu. Kalau sekarang itu kan manajemennya nggak boleh parsial begitu ya. Maka usul saya tadi Mahkamah Agung bangunlah sistem jaringan dengan institusi kejaksaan, institusi kepolisian dan sebagainya. Sekali dia ada nama yang bersangkutan itu adalah di DPO ya mestinya begitu dia ngajuin hak hukum yang mestinya nggak punya hak ya langsung di situ tertolak lah gitu. Baik, terima kasih Profesor Muzakir insight-nya di News Sore. Selamat sore, Prof.